Saat perang di Ukraina memasuki periode kritis, Uni Eropa memutuskan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lihat sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan di lingkungan mereka sendiri. Mereka harus mempersiapkan diri untuk mengatasi sebagian beban keuangan, bahkan mungkin tanpa Amerika Serikat. Utusan Uni Eropa telah bekerja di Brussels untuk menyusun proposal guna menyediakan paket pinjaman besar senilai hingga 39 miliar dolar bagi Ukraina. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen selama perjalanan ke Kiev. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin membeli senjata dan tempat perlindungan bom, serta membangun kembali jaringan energi Ukraina yang hancur saat musim dingin semakin dekat. Dalam masalah internasional, terutama yang melibatkan konflik besar, UA jarang bergerak maju tanpa Amerika Serikat. Namun, UA berharap keputusan ini akan mendorong pihak lain untuk terus maju. Hampir 1000 hari sejak invasi besar-besaran mereka, pasukan Rusia mulai bergerak maju di wilayah timur. Tentara Ukraina memiliki kendali yang goyah di sebagian wilayah Kursk di Rusia, yang telah memberikan dorongan moral sementara. Namun, karena korban terus berjatuhan, mereka tetap kalah dalam jumlah anggota pasukan dan persenjataan. Di bidang politik, Zelensky berharap untuk mendapatkan dukungan bagi rencana kemenangan yang mungkin memaksa Presiden Rusia Vladimir Putin ke meja perundingan. Ia mencoba membujuk Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan sekutu lainnya untuk membantu memperkuat posisi Ukraina dalam setiap perundingan di masa mendatang. Namun, pemilihan umum Amerika Serikat sudah bergulir dan Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025. Trump telah mengkritik bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina. Ia mengatakan Zelensky seharusnya memberikan konsesi kepada Putin sebelum invasi dimulai pada bulan Februari 2022. Sebagian besar dari 27 negara anggota Uni Eropa khawatir bahwa kemenangan Putin akan menyebabkan ketidakpuasan yang mendalam. Angkatan bersenjata Rusia sudah terkuras dan saat ini tidak mampu lagi berperang. Tetapi prospek perampasan tanah di Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia masih ada. Pinjaman Uni Eropa merupakan bagian dari rencana kelompok 7 negara industri besar untuk memanfaatkan bunga yang diperoleh dari aset Rusia yang dibekukan senilai sekitar 250 miliar dolar, yang sebagian besarnya disimpan di Eropa. Keuntungan tak terduga ini diperkirakan sekitar 5 miliar dolar hingga 6 miliar dolar per tahun. Keuntungan tersebut menjadi dasar rencana G7. Uni Eropa akan menyediakan 20 miliar dolar, Amerika Serikat 20 miliar dolar, dan Kanada, Jepang, dan Inggris 10 miliar dolar, sehingga totalnya menjadi 50 miliar dolar. Skema tersebut berakhir pada akhir tahun sebelum Presiden Amerika Serikat berikutnya menjabat. Sekarang, di tengah perbedaan pendapat tentang berapa lama pembekuan aset Rusia harus dijamin, Uni Eropa telah memutuskan untuk melakukannya sendiri. Penawarannya berupa pinjaman hingga 39 miliar dolar, mencakup hampir seluruh bagian Amerika Serikat juga.
Amerika Serikat ingin memastikan bahwa aset tersebut dikunci setidaknya selama 3 tahun untuk menjamin pendapatan. Namun, anggota Uni Eropa, Hungaria, bersikeras bahwa hal ini seharusnya hanya terjadi dalam jangka waktu 6 bulan. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menganggap dirinya sebagai pembawa damai dan terlalu dekat dengan Putin, sehingga membuat banyak mitranya merasa nyaman. 26 negara Uni Eropa lainnya merasa mereka harus bergerak sekarang karena waktu terus berjalan. Di sisi lain, orang-orang Eropa waspada terhadap ketidakpastian Trump dan menguji berbagai skenario untuk membantu melindungi diri mereka dari pukulan seperti kenaikan tarif yang dialami ekonomi mereka selama masa jabatan presiden sebelumnya. Undang-undang pengurangan inflasi Biden membuat para pemimpin Eropa marah besar atas peraturan yang lebih memihak produk-produk Amerika. Cina dan perang di Timur Tengah merupakan prioritas kebijakan luar negeri kandidat Demokrat atau Republik. Dan untuk saat ini, Amerika Serikat sedang dilanda demam kampanye pemilihan umum. Uni Eropa berharap Wakil Presiden Kamala Harris, jika terpilih sebagai presiden, akan memasuki program pinjaman seperti yang direncanakan sebelumnya dan mengurangi beban keuangan Uni Eropa. Namun hal itu masih menjadi pertanyaan terbuka untuk saat ini. Dan anggota Uni Eropa mengatakan posisi Ukraina terlalu genting untuk ragu-ragu. Penundaan politik di Kongres Amerika Serikat tahun lalu terkait paket dukungan senilai 60 miliar dolar membuat pasukan Ukraina kekurangan senjata dan amunisi selama berbulan-bulan, yang mengakibatkan dampak nyata di medan perang, menurut Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Jens Stoltenberg. Membantu Ukraina dalam hal militer merupakan tantangan bagi Eropa. Mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan tidak dapat menandingi keunggulan transportasi, logistik, dan peralatan Amerika Serikat. Meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan industri pertahanan mereka untuk memasok senjata dan amunisi. Namun, blok perdagangan terbesar di dunia itu memang memiliki kekuatan ekonomi. Blok itu telah memberi Ukraina sekitar 132 miliar dolar sejak invasi skala penuh dimulai. Dalam beberapa minggu, blok itu tampaknya siap memberikan puluhan miliar lagi. Meskipun melakukannya sendiri bukanlah bagian dari DNA UA. Pemerintahan Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirim Ukraina